Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali rasanya tentunya di siang hari ini dapat kembali lagi menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama saya Rehana Mezia dan juga Jasmine Rahmadi. Jasmine, kadang-kadang tuh aku suka kesel deh. Kenapa tuh? Kalau tiba-tiba di rumah tuh mati lampu siang-siang kayak atau mau sore, mau malam tuh kayak ada stres sudah. Lagi sering ya akhir-akhir ini Lagi ya. sering banget, Apalagi makanya. kita ketahui bahwa baru-baru ini juga ada pemadaman listrik bergilir kan. Dan ini tuh katanya dampaknya juga lumayan dirasakan oleh masyarakat loh, Rey. Bahkan katanya industri pengolahan limbah garmen Jawa Tengah itu mengaku merugi gara-gara adanya pemadaman listrik bergilir ini. Kita doakan semoga kedepannya jangan ada lagi kalau gitu. Betul, saya juga soalnya merugi nih, nggak bisa ngecas HP, nggak bisa scrolling. Jadi kita nggak bisa beraktivitas ya Betul. gara-gara listrik ini mati gitu Iya, kan. bener Nah, kita banget. ntar akan hadirkan informasi mengenai itu, Rey. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama pemirsa? Yakni adalah mengenai perjuangan Rasulullah menyebarkan agama Islam yang banyak menghadapi tantangan. Ya, pemirsa, di mana kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi lainnya, yaitu adalah mengenai bangunan roboh di Petamburan. Informasinya sebuah bangunan di Banjir Kanal Barat Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, roboh pagi tadi. Adapun pemirsa, bangunan roboh akibat fondasi yang tergerus longsor. Bangunan yang longsor merupakan depo gerobak sampah dan bangunan kosong. Satu bangunan lainnya longsor hanya di bagian belakang. Saat ini kondisi longsor sudah dipasangi garis polisi dan tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Takut tidak ada di dalam orang. Pemirsa, polisi Bekasi membongkar jaringan peredaran narkoba lintas daerah. Adapun pemirsa, 5 tersangka ditangkap di berbagai wilayah dengan barang bukti lebih dari 7 kg sabu-sabu. Ini berapa coba? Polisi membongkar jaringan peredaran narkoba lintas daerah usai menangkap salah satu tersangka di sebuah apartemen di Bekasi, Jawa Barat. Nah, hukuman lu seleher. Ya kan? Dari penangkapan IR, polisi kemudian mengendus tersangka-tersangka lainnya yang ditangkap di Bogor Selatan, Jawa Barat dan Denpasar, Bali. Total 5 tersangka ditangkap dengan barang bukti sabu-sabu 7,9 kg. Menurut penyelidikan, sabu-sabu yang diedarkan kelima tersangka didapatkan dari Sumatera untuk diedarkan di Bekasi dan Bali. Total semua berapa? 100. Karena barang ini diperoleh dari Sumatera, kemudian juga diedarkan di Bekasi, kemudian juga setelah itu juga ada juga sebagian yang dikirim juga ke daerah Bali. Jadi ini peredarannya di jaringan Sumatera, Bekasi, kemudian juga Bali. Berarti ini sisa yang 1,5 kilo. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pemasok utama dan jaringan yang lebih luas. Sementara bagi kelima tersangka diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mahsanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Misteri jenazah perempuan dalam mobil di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur mulai tersibak perlahan. Jenazah tersebut merupakan seorang sekretaris kantor dinas PRKP Kabupaten Bangkalan. Polisi kini sedang memburu pelaku pembunuhan. Polisi telah memastikan identitas jenazah perempuan yang ditemukan Rabu siang dalam mobil dinas di area parkir Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Ia merupakan RYS, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP Kabupaten Bangkalan. Usai autopsi, jenazah diserahkan kepada keluarga yang langsung memakamkan korban. Keluarga menyebutkan mereka mendapatkan informasi bahwa polisi memiliki rekaman seorang pria yang diduga keras terlibat dalam pembunuhan RYS. Keluarga mendesak agar polisi bertindak cepat menangkap pelaku. Tetap satu orang, jadi yang di kursi pengemudi itu satu orang, sampai diikuti ke tempat parkir yang keluar hanya satu orang, informasinya begitu, satu orang, dan tidak ada orang lain yang keluar sampai kemudian ditemukan. Kemudian orang tersebut berpindah ke kendaraan lain, berpindah ke kendaraan umum.
Nah, kemana masih terus ditelusuri. Mudah-mudahan cepat terungkap karena sebetulnya wajahnya walaupun ditutupi masker sudah bisa diketahui sebetulnya. Kemudian juga dari HP korban juga telah bisa dibuka dan sedang ditelusuri, diekstraksi semuanya, percakapan terakhir dan nomor siapa saja yang paling sering dihubungi dalam waktu 1 minggu terakhir. Sementara itu, dari hasil autopsi awal, polisi mendapatkan data mengenai luka di belakang telinga korban yang diduga merupakan akibat kekerasan benda tumpul. Korban diduga tewas maksimal 3 hari sebelum ditemukan petugas keamanan bandara. Terhadap korban ditemukan luka robek pada cuping telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul. Kemudian ditemukan pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata. Yang ketiga ditemukan kebiruan pada selaput lendir bibir atas maupun bawah. Ya. Nah, kelainan ini lazim ditemukan pada mati lemas atau karena asfiksia. Saat ini seluruh sampel dari jenazah sedang diperiksa di Lab 4 Polda Jawa Timur. Hal itu diperlukan untuk menentukan penyebab kematian korban. Dari Sidoarjo dan Bangkalan, Jawa Timur, Kumaidi Abdurrahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, kondisi YTR, korban penyekapan dan penyiksaan oleh kekasihnya Taufik Hidayat masih menjalani perawatan di ruang isolasi. Korban berharap tersangka dihukum maksimal. YTR, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh kekasihnya Taufik Hidayat. Kondisinya kini perlahan semakin membaik. Saat ini ia masih menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan pembatasan pengunjung demi pemulihan kondisinya. Saat ini korban dijaga polisi serta berada dalam pengawasan dan perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Alhamdulillah udah mulai berangsur-angsur lebih sehat dibanding hari-hari sebelum kemarin. Ahli saya itu sekarang lagi dalam terapi untuk bisa duduk sama jalan sekarang. Tertangkapnya Taufik Hidayat membuat keluarga dan korban merasa lega. Namun korban berharap pelaku bisa mendapatkan hukuman maksimal. Kamu kumaha perasaannya udah ditangkap nih si pelaku? Alhamdulillah senang sekali. Terima kasih Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tani? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin. Ya dia ngerasain apa yang saya rasain. Kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang menimpa korban YTR kini terus didalami polisi. Tersangka pun ditempatkan pada sel khusus dan pemeriksaan masih terus dilakukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap Taufik Hidayat yang merupakan tersangka penyekapan dan penyiksaan kekasihnya YTR hingga cacat. Sementara kondisi korban dikabarkan terus membaik. Lantas seperti apa perkembangan kasus ini? Kita akan bergabung dengan rekan Putri Lestari di Mapolda Jawa Barat serta Cepi Kurnia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kita akan ke Putri Lestari terlebih dahulu. Putri, sudah sejauh mana perkembangan penyelidikan polisi terhadap kasus ini? Silakan. Ya baik, selamat siang Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Kalau dari jadwal ini memang akan ada press release pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat untuk kasus penyekapan dan juga penganiayaan berat yang dilakukan Taufik Hidayat, laki-laki berusia 30 tahun di Bandung, Jawa Barat. Nah, sembari kita menunggu press release yang memang belum dimulai, saya akan menunjukkan kepada Anda barang bukti yang ada di samping kanan saya. Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, apabila Anda lihat di layar kaca Anda, ini merupakan barang bukti terkait pelarian. Ini merupakan 1 unit sepeda motor yang disinyalir digunakan oleh Taufik Hidayat dalam pelariannya menuju ke arah dari Bandung
maupun ke Tangerang, kemudian juga ke Tangerang kembali. Dan ini merupakan Kapolda beserta dengan jajaran yang akan menjadi narasumber dalam press release kasus penganiayaan berat dan juga penyekapan yang nantinya akan dilaksanakan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban, yang turut mengawal kasus dari YTR, yang dimana memang kalau nantinya dari press rilis tersebut, Kapolda akan berbicara juga bersama dengan LPSK, Komnas HAM Perempuan, dan juga dari Dirut RSHS. Dan kembali lagi ke barang bukti yang ada di sini yang memang dipamerkan oleh Mapolda Jawa Barat. Ini adalah barang bukti pelaku. Ini merupakan ada helm full face, kemudian juga ada barang bukti peristiwa di mana ini terlihat adalah meja portable berwarna pink, ada juga sajam yakni golok yang ada. Kemudian juga di atasnya, apabila Anda lihat, ini merupakan barang bukti dari pelapor, di mana kalau kita lihat ada foto dari tersangka maupun juga korban yang menjadi atau yang akan diumumkan dalam press release tersebut. Lalu juga ada barang bukti korban, ini merupakan jaket, dan barang bukti lainnya ini seperti helm, lalu ada sandal, kemudian juga ada alat infus yang kemarin memang kalau kita lihat alat infus ini merupakan alat yang disinyalir digunakan oleh tersangka dalam mengobati korban pada masa penganiayaan tersebut. Dan memang ada beberapa barang bukti yang memang sudah dipamerkan sebelumnya di press release sebelumnya, dan kini kita melihat bahwa barang bukti yang ada di sini, ini barang buktinya kembali ditambah, seperti kalau misalkan kemarin kita tidak melihat adanya jaket ataupun lain sebagainya, di sini kita melihat ada juga tas kecil yang digunakan atau ditemukan ini dari TKP di kosan milik tersangka. Dan juga memang sembari kita menunggu adanya press release yang dilakukan oleh Mapolda Jawa Barat, ini merupakan barang bukti yang ditemukan baik milik tersangka maupun juga ada dari milik korban. Barang bukti terbaru memang ini adalah 1 unit sepeda motor yang baru kemarin saja Jasmine dan juga Rehana serta pemirsa pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ini diperiksa oleh pihak Mapolda Jawa Barat untuk dicek rangkanya apakah sesuai, dan nomor polisi yang ada di sini D4417YDA ini merupakan nomor polisi yang disinyalir bodong atau palsu. Dan kemarin juga sempat ada satu laporan dari seorang warga dari Garut yang menyebut bahwa ia menjadi korban perampasan motor yang dilakukan oleh Taufik Hidayat semasa pekerjaannya masih menjadi debt collector atau mata elang. Dan ia menyebut bahwa motor yang ia gunakan ini dirampas oleh Taufik Hidayat dan belum ada kejelasan hingga saat ini. Dan mungkin kita akan tahu nantinya sebentar lagi, Jasmine dan juga Rehana, apakah motor ini merupakan motor asli miliknya atau tidak. Demikian dapat saya sampaikan dari Mapolda Jawa Barat. Kembali kepada Anda di studio. Baik, di rekan Putri Lestari di Mapolda Jawa Barat, kita beralih ke rekan Cepi Kurnia yang sudah siap mengabarkan dari RSHS Bandung, Jawa Barat. Cepi, kondisi korban dikabarkan terus membaik. Lalu apa saja tindakan medis yang saat ini telah diterima korban? Silakan Cepi. Ya, baik Jasmine dan Rehana, setelah pemirsa TV One, siang ini saya sedang berada di gedung di mana korban YTR sendiri yang menjadi dugaan penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh kekasihnya Taufik Hidayat yang saat ini berada di tahanan Polda Jawa Barat. Kondisinya memang sudah membaik. Tadi dapat kami informasikan sekitar pukul 9.30 Menteri Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak sendiri ini tadi sudah menjenguk korban YTR di ruang isolasi di lantai 5. Tadi menurut Menteri PPA Arifatul Fauzia menyampaikan bahwa kondisinya sudah mengalami positif atau membaik dibanding pada hari-hari kemarin. Tadi juga Menteri PPA menyebutkan bahwa pemerintah terus memperhatikan terkait dengan pemulihan korban YTR yang menjadi
korban penganiayaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat sendiri yang saat ini berada di Polda Jawa Barat. Dan sejauh ini memang untuk kondisi dari korban sendiri itu tidak banyak orang yang diperbolehkan menunggu di ruang isolasi. Tadi menurut keterangan dari pihak rumah sakit sendiri hanya dibatasi yang berkepentingan termasuk dari penyidik yang diperbolehkan dan termasuk kedua orang tua yang diperbolehkan untuk menjaga kondisi korban di ruang isolasi. Dan sejauh ini memang untuk penjagaan sendiri masih dilakukan di ruang isolasi oleh pihak kepolisian baik dari Respon Polda Jawa Barat maupun dari kewilayahan. Dan dapat kami informasikan untuk penanganan saat ini pihak rumah sakit tadi disampaikan oleh Direktur Utama RSAS sendiri, Dr. Rahmi, bahwa saat ini pihak rumah sakit telah menerjunkan 40 tenaga medis, yaitu dari beberapa dokter spesialis untuk penanganan pemulihan kondisi YTR sendiri yang dapat kita ketahui bahwa kondisinya sebelumnya mengalami kebutaan dan kondisi seluruh bagian tubuh mengalami luka cukup serius akibat dugaan penyiksaan dan penyekapan yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri yaitu Taufik Hidayat. Dan sejauh ini memang untuk kemarin sendiri telah dilakukan penanganan medis berupa pembersihan infeksi di bagian kepala belakang yang diduga mengalami benturan keras akibat benda tumpul. Yang memang dapat ketahui dari keterangan polisi kemarin bahwa Taufik Hidayat mengaku bahwa itu akibat kecelakaan, namun dari hasil visum sendiri itu merupakan benturan dari benda tumpul yang diduga dilakukan penganiayaan oleh tersangka Taufik Hidayat sendiri. Dan memang sejauh ini selain penanganan medis oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, juga penanganan psikologi terhadap mental dari korban sendiri masih terus dilakukan, tidak hanya dari tim psikologi oleh pihak rumah sakit, namun tim psikologi dari Polda Jawa Barat yang tadi pagi sudah melakukan pendampingan psikologi di ruang isolasi. Tidak hanya itu, nantinya tim 40 tenaga medis ini akan melakukan selain penanganan medis termasuk fisioterapi untuk pemulihan korban YTR. Dapat kami informasikan memang untuk operasi konstruksi wajah sendiri tadi menurut keterangan dari Direktur Utama RSAS, Dr. Rahmi, itu memerlukan waktu yang cukup lama dan berbulan-bulan. Artinya saat ini pihak rumah sakit masih terus tengah fokus pada pemulihan kondisi medis maupun kondisi mental dari korban YTR sendiri. Dan sejauh ini YTR sendiri kemarin saya sempat masuk ke ruangan di mana YTR sendiri dirawat di ruang isolasi dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Kembali ke Yasmin. Baik, artinya kondisi korban hingga saat ini terus membaik. Terima kasih Cepi Kurnia atas laporan Anda langsung dari lokasi, dan sebelumnya ada Putri Lestari. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga kesehatan selalu. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan kembali hadir dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kepala Satpol PP Kota Bekasi dilaporkan 4 perempuan ASN yang mengaku dilecehkan seksual secara verbal. Ya, para korban melapor ke Komisi 1 DPRD Kota Bekasi kemarin sore. Kepala Satpol PP Kota Bekasi, NS, kemarin memenuhi panggilan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi untuk dikonfrontasi dengan 4 perempuan ASN. Ia mengaku mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh NS. Keempat perempuan merupakan bawahan NS. Menurut korban, mereka mengalami pelecehan tersebut selama berbulan-bulan hingga akhirnya mengumpulkan keberanian untuk melawan kejahatan atasan mereka. Para korban mengaku pernah ditelepon hingga diajak menemani NS menginap di hotel. Dia pernah video call sama saya pakai kaos hitam, dan itu pun disaksikan teman saya juga. Pernah juga ngajak saya pertemuan di kota wisata, dan saya menolak untuk itu. Pernah juga, udah banyak banget. Dan di sini ketika saya tidak mengangkat telepon, ada ancaman SP mau di mana, mau dipindahkan di mana. Gitu. Udah terlalu banyak chat sama saya, makanya saya sebagian ada di handphone saya. Chatnya dan teleponnya, dan mengganggu sekali ketika malam
nggak dikasih, yang pokoknya sering banget ajakan-ajakan dia. Udah sering banget. Ketika saya nggak angkat, ada ancaman mau SP di mana, maksudnya SP itu mau pindah di mana gitu, mau taksi kemana gitu, soalnya ancaman tuh kalau nggak saya pecat ya, saya pecat. Nah, pokoknya bahasanya gitu. Sampai ada dia juga pernah chat, dia bilang aku nggak angkat, terus di sini bahasanya Padang, angkat telepon, kayak gitu-gitu bahasanya, lebih ke dia tahu kan aku Padang kali ya, jadi Padang angkat telepon. Semenjak kapan tuh Kasatpol kan dia baru berapa tahun ini kan? Dari Oktober. Dari Oktober dia ngechat aku, di sini juga ada buktinya, telepon aku terakhir itu dia nggak telepon lagi bulan Februari apa ya? Gimana ya? Korban juga. Korban, saksi dan korban. Membenarkan bahwa Vanessa itu memang begitu ke perempuan gitu loh, tentang pelecehan verbal itu. Karena saya juga mengalami suka di video call, suka di telepon, bahasanya pun menjerumus, nggak menghargai perempuan gitu. Oh, suka ngirim-ngirim gambar gitu enggak? Enggak. Kalau ngirim-ngirim gambar enggak, dia cenderung video call, ngajak ke hotel gitu, nemenin dia ke hotel gitu. Padahal kan saya bukan anak buahnya. Ibu Linmas ya, Bu? Kasatpol ya? Udah berapa kali, Mbak? Apa yang waktu itu sih cuma sekali, tapi video call ke saya sih ada beberapa kali gitu. Tapi bukan masalah kerjaan, dan video call itu keseringannya malam. Di atas jam 9 malam. Video call itu ngomong apa? Ya kayak gitu. Suryani besok saya ada rapat nih di hotel daerah Jakarta, mau nggak temenin saya gitu. Yang tahu Mbak itu ke Mbak doang atau ada yang lain-lain? Kalau saya sih dari pikiran saya, karena saya memang seorang janda ya, saya seorang janda, mungkin dia hanya iseng, namanya laki-laki gitu. Pikiran saya nggak yang macam-macam. Oh, dia ke orang lain begini juga kali ini apa bagaimana? Nggak ada pikiran jahat saya. Udah sering kali Mbak? Kalau kayak gitu sih cuman sekali aja sih kalau ngajak ke hotel gitu ya, tapi di waktu berikutnya nanti udah makan belum gitu, kita makan yuk, tapi posisinya malam. Terus saya menyangkal terus, saya ngelak terus nggak mau. Terus saya udah kenyang. Iya. Terus gimana Mbak bisa ketahuan kok ada yang lain-lain itu, korban yang lain yang awalnya ya dari tabla teble yang Linmas dibilang tabla teble itu. Linmas dibilang tabla teble, makanya jadi bersuara gitu. Para korban yang menolak ajakan mesra NS bakal kena sanksi seperti pemotongan tunjangan kerja yang pernah dialami salah satu korban. Tunjangan yang dipotong mencapai 1 juta rupiah dengan alasan kinerja tidak baik. Diduga jumlah korban lebih dari yang telah mengadu. Sementara itu saat hendak dikonfirmasi, Kasatpol PP Kota Bekasi memilih menghindar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah daerah membuat aktivitas masyarakat terganggu. Seperti di SPBU di Jalan SM Raja dan juga Jalan S Parman, Kota Sibolga, antrian mencapai 2 km. Sementara pemirsa di Kabupaten Pinrang, kelangkaan solar membuat beban produksi bagi petani bertambah. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar diprotes para pengguna jalan, khususnya para supir truk di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Terpantau kemarin di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan SM Raja dan Jalan S Parman, Kota Sibolga. Di dua lokasi SPBU ini dipadati antrian panjang kendaraan hingga mencapai 2 km. Kondisi ini membuat para pengendara truk dan angkutan umum harus bertahan di jalanan hingga berjam-jam demi mendapatkan pasokan solar yang mereka butuhkan. Warga berharap pihak Pertamina dan juga pemerintah setempat segera menambah pasokan solar agar aktivitas ekonomi warga kembali normal.
Bermigrasinya kendaraan kelas menengah yang biasanya menggunakan solar non-subsidi ke solar subsidi diduga membuat SPBU di kota Surabaya kehabisan stok. Dampaknya setiap pagi, pengguna BBM solar subsidi di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya harus mengantri hingga 2 km. Seperti di SPBU Perak Surabaya misalnya, para supir truk harus mengantri sejak jam 3 pagi hingga pukul 7 pagi karena setelah itu jatah solar di hari tersebut telah habis. Harga Pertamina Dex yang sebelumnya di kisaran Rp14.000 per liter, kini melonjak drastis hingga hampir menyentuh angka Rp24.000 per liternya. Di sisi lain, akses terhadap solar subsidi atau biosolar dengan harga sekitar Rp6.800 per liter justru semakin terbatas. Antrian panjang kendaraan terlihat di sejumlah SPBU di Kabupaten Pinrang. Kelangkaan solar subsidi terjadi sejak beberapa hari terakhir dan menjadi keluhan utama para petani. Solar menjadi kebutuhan penting untuk mengoperasikan mesin pertanian termasuk hand tractor saat pengolahan lahan. Di Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, kelangkaan BBM menjadi hambatan serius di lapangan. Kondisi ini memaksa petani membeli solar dengan sistem jerigen, bahkan beralih ke pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Dalam 1 hektar lahan, kebutuhan solar bisa mencapai 1 hingga 4 jerigen. Kondisi ini membuat beban petani semakin berat di awal musim tanam. Antrian kendaraan mengular hingga 2 km di SPBU TPI Indralaya Ugan Ilir, Sumatera Selatan. Para supir bergantri sudah lebih dari 2 jam namun belum ada tanda untuk melakukan pengisian. Sementara pihak SPBU mengaku bahwa pihak distributor sudah menambah pasokan 2 kali lipat agar mencukupi kebutuhan. Para supir berharap pihak Pertamina menambah pasokan BBM dan juga menindak tegas terhadap SPBU yang nakal yang memberikan BBM solar kepada para penadah untuk dijual eceran. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah memberi sinyal adanya ini mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak menyusul tren penurunan harga minyak dunia. Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan menyebut penyesuaian harga BBM ditargetkan mulai dilakukan pada awal bulan depan. Kita sedang mempromosikan, mendiskusikan yang jelas harga minyak hari ini kan diprosesnya bulan kemarin. Nah, jadi ya, tentunya nanti tanggal 26 ini akan kita diskusikan. Yang pasti kami dari jajaran Dewan Komisaris mendorong direksi manajemen untuk segera menyesuaikan dengan harga minyak yang di dunia sudah mulai turun. Tapi turunnya belum sampai titik sebelum perang Iran dengan Amerika ya. Jadi kira-kira kami akan mendorong jajaran direksi untuk melakukan itu. Yang pastinya nanti akan berkomunikasi dengan Kementerian SDM untuk bisa menurunkan harga minyak nanti gitu ya. Pemirsa, jumlah korban jiwa dalam bencana gempa di Venezuela saat ini terdata mencapai 235. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Usai jeda berikut. Hormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hajah Fauzi. Terima kasih Ibu. Dan kedua dalam perjalanan sini depan. Saya lanjutkan, hadir pula Komisioner Perempuan atau Perempuan Perjalanan, Direktur Utama Hasan Sadikin, Bapak Dr. Haji Marsidi, Udail. Kami juga mengundang Ketua Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Wilayah Jawa Barat, Ibu Amalia Darmawan. Terima kasih.
Rekan-rekan media sekalian, izinkan saya atas nama Kepolisian Daerah Jawa Barat menyampaikan kedukaan, rasa duka yang mendalam dan keprihatinan atas peristiwa ini yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Seharusnya perempuan-perempuan kita semua dalam keadaan aman dan terlindungi. Ini menjadi keprihatinan. Kemudian izinkan saya banyak terima kasih semua pihak, pemerintah pusat, menteri pemerintah provinsi, dan semua pihak-pihak yang membidangi masalah perempuan dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat yang terus memberikan support, dukungan kepada kami pihak kepolisian dan teman-teman lain. Izinkan saya mohon maaf, izin meneruskan bahwa kami Kepolisian Negara Indonesia pada tanggal 12 Juni 2026 telah menerima pengaduan atau laporan yang kami tuangkan dalam laporan polisi dari keluarga korban yang melaporkan telah terjadi peristiwa penganiayaan berat dan atau perampasan kemerdekaan orang dan atau penyanderaan terhadap korban dengan inisial YTR yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama TH. Atas laporan tersebut tentunya kami pihak kepolisian Jawa Barat melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan sehingga kami berkeyakinan telah terjadi tindak pidana sesuai laporan tadi, dan kemudian kita lanjutkan dengan pengejaran tersangka dan penetapan tersangka pelaku kejahatan tersebut. Peristiwa yang dilaporkan rekan-rekan media semua bahwa dalam kurun waktu bulan Mei 2004 di wilayah Bandung telah terjadi penganiayaan berat di mana melakukan kekerasan, menyudut badan korban dengan rokok, memukul kepala dengan tangan kosong, memukul kepala menggunakan. Ini dilakukan berulang-ulang. Memukul dengan menggunakan meja, pemantik korek api berbentuk pistol sehingga mengakibatkan korban luka berat dan melakukan penyekapan dengan cara mengunci korban dalam kamar dan meninggalkan pergi dalam keadaan tidak berdaya. Ini peristiwa yang dilaporkan. Selanjutnya saya ingin menceritakan sebagai informasi buat seluruhnya. Peristiwa ini diawali tahun 2024. Korban ini bekerja di sebuah perusahaan nabati di Pastur, Bandung. Menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa korban pindah ke Majalengka untuk mendapatkan imbalan
gaji yang lebih besar. Tetapi berulang kali informasi-informasi tentang keberadaan korban itu dicek di tempat kos, di tempat kerja, tidak ada. Akhirnya pihak keluarga mencoba berkomunikasi lewat Facebook karena nomor handphonenya korban ini tidak bisa dihubungi, dan direspon sama korban bahwa pihak keluarga jangan mengurus yang bersangkutan karena yang bersangkutan sudah dewasa atau merasa besar. Keberadaan korban diketahui oleh keluarga, termasuk ada informasi bekerja di sebuah perusahaan media televisi di Jakarta, tetapi ditelusuri juga itu ternyata tidak benar. Dan pada bulan Juli kemarin tanggal 10-11 barulah pihak keluarga mengetahui keberadaannya setelah berada di rumah sakit Hasan Sadikin. Tentunya teman-teman semua ingin mengetahui bagaimana perkenalan antara korban dan tersangka. Ini diawali tahun 2024, perkenalan melalui aplikasi Tinder. Mereka berkenalan, merasa dekat, berhubungan, dan sepertinya hidup satu rumah di dalam tempat kos. Terjadilah perpindahan tempat ketika mereka menjalani hubungan dari Mei 2024 sampai ke 2026 bulan Juni. Berdasarkan informasi yang kami temukan itu ada 4 lokasi tempat tinggal mereka, dan tentunya ini sudah kami lakukan olah TKP. Saya ingin juga menjelaskan bagaimana peristiwa ini bisa terkuak atau diketahui oleh kita semua. Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026, pelaku tersangka minta kepada seseorang penjaga kos terakhir untuk mengantarkan korban ke RSUD Ujung Berung. Namun di RSUD Ujung Berung ini ditolak, mungkin bukan mohon saya bukan ditolak, dimohon untuk merujuk ke rumah sakit yang lebih besar karena kondisinya ini terlihat parah. Sudah kelasnya sepertinya kelas rumah sakit yang besar. Luka di kepala itu sudah terlihat cukup, ya nanti Pak Direktur Rumah Sakit akan menyampaikan, dan dibawalah ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin yang cukup aware, cukup jeli melihat pasien yang masuk. Silakan coba ditayangkan itu videonya terkait keadaan di rumah sakit kemarin. Video terlihat dari video, dari CCTV, mohon maaf ya, bahwa korban dengan menggunakan topi putih dini hari mengantarkan pelaku dengan topi putih mengantarkan korban ditemani satu saksi tadi penjaga rumah. Seperti biasa prosedur, mungkin Pak Satpam dan segala macam, dan dilakukan pemeriksaan awal di UGD. Ini terima kasih sekali lagi Hasan Sadikin menghubungi UPTD Pembelaan Perempuan. Ini yang berkomunikasi lanjut kepada Direktorat
PPA Polda Jabar melalui Ibu Direktur Komunikasi Ibu Rumi, Kombes Pol Rumi. Akhirnya kita datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Inilah awalnya terungkapnya peristiwa yang menyedihkan ini. Proses selanjutnya adalah pembuatan laporan polisi yang sudah sampaikan tadi, dan terlihat di tayangan CCTV dari video tadi, tersangka meninggalkan korban dan pergi ke luar. Rekan-rekan media sekalian, dari 4 TKP tersebut mungkin bisa saya sampaikan kurun waktunya yang bisa menjadi tempus daripada kami terjadinya peristiwa penganiayaan berat dan penyekapan. Yang pertama itu adalah tersangka dan korban tinggal di daerah Cicahem. Itu kurun waktunya 15 Mei 2024 hingga 15 September 2024. Dari keterangan beberapa saksi termasuk korban, dan sudah kita tanyakan juga kepada tersangka, di tempat ini korban mengalami kekerasan, dipukul bagian badan dan disundut rokok. TKP kedua itu berada di kosan yang tidak jauh dari kosan pertama tadi. Kurun waktunya 2000. Terjadi percekcokan antara penghuni tempat kos sehingga mereka semuanya diusir. Nah, di TKP kedua ini terjadilah pemukulan terhadap mata kiri dengan besi. Itu yang menyebabkan, nanti kalau kesehatan nanti tanyakan sama kepala direktur rumah sakit yang sekarang ini dikabarkan tidak bisa melihat. Di TKP ketiga itu bulan Februari 2025 sampai Desember 2025 di Kecamatan Cilengkrang, Desa Ciporeak, Kampung Ciwaru, Kabupaten Bandung, di kamar nomor 1. Sehingga korban, menurut keterangan korban di TKP ini, tadi TKP kedua mata kiri, di TKP ketiga ini mata kanan, dipukul menggunakan helm, dan korban sudah mulai tidak bisa melihat lagi melalui dua matanya. Ini juga melalui kekerasan di lutut, ditebas dengan benda tajam sehingga korban sulit berjalan. Di TKP keempat, nah ini yang terjadi pada kurun waktu Januari 2026 hingga Juni 2026. Tersangka dan korban menyewa atau kos di beralamat di Gang Masjid Cijambe, Desa Cinunu, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. TKP terakhir yang tanggal 10 tadi dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Rekan-rekan media sekalian, kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya tersangka, ini termasuk sesuatu yang tidak wajar, sadis, kekerasan yang kita kutuk bersama.
Untuk itu kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal. Di antaranya kami hasil gelar perkara, beberapa keterangan saksi, keterangan korban dan lain-lainnya, koordinasi juga dengan Kejati, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Yang pertama adalah pasal 446 ayat 2 KUHP. Bunyinya setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan nanti. Yang ketiga pasal 446 ayat 2 perampasan kemerdekaan, ini ancamannya 9 tahun. Kami juntokan kembali, gandengkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun. Dan yang terakhir sebagai informasi tambahan, tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. Ini terjadi di daerah Bandung. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan modus operandinya. Tersangka memukul korban dengan tangan kosong, benda keras seperti besi, menggunakan senjata tajam, menggunakan helm, menyudut dengan rokok, menempatkan korban di kamar kos dan tidak dibolehkan keluar, dikunci dari luar, dan ini dilakukan secara berulang-ulang dari tahun tadi bulan Mei 2024 hingga Juni 2026. Dilakukan karena kekesalan, kecemburuan terhadap korban. Selanjutnya mungkin ini sesuatu juga yang menarik. Saya ingin menyampaikan bagaimana ceritanya pencarian korban. Dari tanggal 12 Juni tersebut, ini kami sudah membentuk sebuah tim diketuai oleh Bapak Wakapolda, terdiri dari para direktur. Tentunya yang paling depan adalah Direktur PPA, Perlindungan Anak, Perempuan dan Anak, Direktur Kriminal Umum, ini untuk teknis pencarian dan sebagainya, didukung oleh Direktur Kriminal Khusus untuk di bidang teknis-teknis yang melalui kriminal khusus, didukung juga oleh Direktur Cyber karena kami melacak melalui media sosial, tayangan-tayangan lain, dan yang terakhir juga kami tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan Direktur Narkoba, apakah yang bersangkutan ada terkait narkoba atau tidak. Kami menelusuri semuanya seperti tayangan yang terlihat di atas. Ini saya tidak bisa melihat ini. Ke Cimahi, ya, dan ke daerah Tangerang,
Ini semua kami telusuri. Transaksi tidur di pompa bensin dan sebagainya. Dan terakhir tanggal 22 pada saat penangkapan itu dini hari kami menangkap keberadaannya melintas di sebuah jalan Majalaya dan berada di sekitar Anjungan Tunai Mandiri. Kami yakini benar bahwa itu adalah pelaku dan sebagainya, dan kami terus men-searching, mencari semuanya di Majalaya, karena ini semua kami filekan, semua pencarian teman-teman tim khusus ini. Dan akhirnya kami mendapat informasi bahwa dia berada di perumahan Gria Pesona, dan pada pukul 18.30 kami lakukan penangkapan dan langsung kami bawa ke Polda Jabar sebagaimana pernah saya memberikan keterangan pers juga pada malam tersebut. Rekan-rekan sekalian, Kepolisian Daerah Jawa Barat juga telah melakukan beberapa upaya-upaya penyidikan. Ini tentunya terkait. Dan itulah dia pemirsa keterangan dari pihak kepolisian mengenai kasus penyekapan dan juga penyiksaan kepada YTR. Adapun tadi informasinya pelaku diancam dengan hukuman maksimal. Informasi tadi juga sekaligus tutup jumpa kita. Saya Rehana Mezia. Dan saya Jasmine Rahmadi, waktu yang bertugas. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.